Insyaallah kita sudah menyelesaikan sholat sunnah. Untuk merapat mendekatkan mimbar untuk bersama-sama mendengarkan, untuk bersama-sama yaitu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan asma Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Karena sering kita dengarkan bahwasanya kejayaan dan kebahagiaan, kesuksesan hidup manusia ini mutlak. Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam iman yang sempurna kepada Allah. Kemudian mengamalkan sunnah-sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi alaihi wassalatu wassalam dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk perkara yang satu, yakni perkara iman kepada Allah, tauhid yang kuat kepada Allah, keyakinan hanya kepada Allah. Allah yang menciptakan 7 lapis langit, Allah menciptakan 7 lapis bumi, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Semuanya dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada satu binatang yang melata, yang kekurangan, hanya Allah yang memberikan rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada satu binatang yang melata di permukaan bumi ini illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah yang membagikan rezeki. Jadi kita mengharap meminta kepada Allah duduk rapat-rapat, kita tawajuh. Yang memberikan kepahaman adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Allah akan memberikan kepahaman, maka akan mudah untuk taat kepada Allah. Namun apabila dijauhkan dari pemahaman, maka walaupun beribu-ribu kata, penyampaian yang sering kali, maka tidak akan masuk. Hanya yang diharap hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas pentingnya perkara ini, kita menunggu sampai menjelang sholat Isya berjamaah. Kita tawajuh, mengharap dan minta, berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepahaman. Insyaallah semua bersama insyaallah. Insyaallah yang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahmatullah, kita bersyukur pada malam hari ini kita dipilih oleh Allah, diberi taufik, ditakdirkan bisa melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah di sebuah tempat yang sangat mulia, yaitu masjid. Dan kita bersyukur kita ini dipilih oleh Allah menjadi seorang mukmin. Di antara sekian makhluk di bumi ini, kita adalah dipilih oleh Allah menjadi seorang mukmin. Ini bukan karena apa? Karena memang pilihan Allah. Seperti hanya Allah memilih Adam melebihi dari yang lain. Kok bukan malaikat jadikan khalifah, kok bukan iblis, bukan jin, tapi Adam. Ini adalah karena Allah memilih Adam, bukan karena usaha Adam, bukan karena usaha kita menjadi orang mukmin, tapi karena kita ini dipilih menjadi orang mukmin. Hadirin rahmatullah, bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah dijadikan orang mukmin? Orang mukmin ini adalah orang yang paling bahagia di dunia. Tidak ada orang yang melebihi bahagianya orang mukmin yang mempunyai sifat-sifat yang baik. Sifat-sifatnya seorang mukmin yang baik. Orang mukmin ini bagaimana tidak bahagia? Dia punya mahbub, punya kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia itu
galau, ketika ia itu risau, itu nggak enak hatinya, maka dia itu cukup wudu, menghadap kiblat, kemudian mihrab. Mihrab sholat ini adalah mihrabnya orang mukmin ini adalah sholat. Mihrab ini nek cara Jawa ini itu nek cara wayang itu nopon itu munggah kayangan nek cara wayang. Itu ke roko sukmo nemoni dewa. Orang mukmin ini begitu sifatnya itu resah, maka dia itu wudu, menghadap kiblat, menghadap Allah. Hatinya kepada Allah, jasadnya menghadap kiblat. Maka kerisauan itu galaunya ini selesai, karena dia itu bertemu dengan makhluknya. Di samping itu orang mukmin ini punya apa itu hubungan sosial yang baik. Bagaimana kita tidak suka dengan orang mukmin, karena kita orang mukmin ini punya saudara yang banyak. Kita dipersaudarakan oleh Allah. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Orang mukmin ini semuanya ini saudara, maka perbaikilah persaudaraan. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau dulu pada zaman Nabi sahabat muhajirin ini dipersaudarakan dengan orang-orang Ansor, tapi kita ini orang mukmin ini oleh Allah ini dipersaudarakan, tidak mengenal seket politik, ormas, warna kulit, pokoknya semua orang mukmin ini adalah saudara kita. Nah, hadirin rahmatullah, kalau kita ini menganggap orang mukmin itu adalah saudara kita, maka kita ini melebihi, kita punya hubungan sosial yang sangat luar biasa sekali, karena kita punya saudara di seluruh dunia. Nah, bagaimana caranya? Maka sikap kita ini kepada orang mukmin, itu adalah satu, mereka adalah hamba Allah. Mereka adalah hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sikapi mereka, kata Nabi, wallahu fi auni abdi maka nabatu fi auni abdi. Kalau kita ini ingin ditolong oleh Allah, maka kita adalah harus menolong saudara kita, yaitu sesama muslim, sesama mukmin. Hadirin rahmatullah, kalau kita ini menganggap mereka itu adalah hamba Allah, kalau kita ini membantu mereka, maka yang jelas itu sang majikan, yaitu Allah ini sangat suka sekali. Maka kita ini semakin lama, maka cinta kita kepada Allah semakin tinggi. Nah, hadirin rahmatullah, ini bisa menjadi sifat kalau kita ini punya amalan yang rutin. Sebuah amalan itu memang harus mujahadah, Mujahadah ini ciri-cirinya adalah istiqomah. Kalau dulu itu bagaimana kita ini khidmat kepada umat, kita ini harus punya amalan rutin, yaitu khidmat kepada umat. Kalau dulu itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu kalau mau makan itu mencari orang itu untuk barengi makan dia. Maka kalau kita ini bagaimana kita bisa sayang kepada sama-sama mukmin, maka kita ini harus punya amalan khidmat kepada umat, khidmat kepada hamba Allah, khidmat kepada umat Nabi. Kita sikapi mereka itu dua kategori ya. Orang mukmin ini satu, hamba Allah dan umat Nabi. Kalau kita sikapi seperti itu, maka kita ini mudah untuk ikram kepada mereka. Kalau kita sudah menganggap bahwa mereka itu adalah saudara kita, maka kita ini punya hubungan sosial yang luar biasa. Dan ini adalah taraf hidup yang lebih baik sebenarnya. Bukan bani bulan, tapi ini adalah Bani Adam. Jadi kita dulu saya pernah itu terdampar di Sumbawa itu, apa yang saya cari cuma masjid. Di situ ketemu ahbab,
Artinya apa di sana? Cuma apa? Di sana ini Pak Adi sampai kalau mau pulang ya kerja, makannya di sini saja, kumpulkan sampai untuk pulang. Nah ini artinya kita ini punya hubungan orang-orang di seluruh dunia. Maka bagaimana kita ini anggap mereka ini adalah hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW, dan kita setiap hari ini punya amalan khidmat kepada mereka. Nah, orang-orang tua kita ini di Nidomudin, itu kalau sana, saya sendiri belum pernah ke sana. Jadi Pak Sotik niku neten mriku niku dikai mangan gratis ya. Niki di Nidomudin itu memang mereka itu menganggap, orang-orang tua kita menganggap bahwa umat Islam ini adalah hamba Allah dan umat Nabi dan perlu dihikmat, sehingga terbentuklah kasih sayang. Maka kita ini juga ikut mereka, orang-orang itu mungkin, dan insya Allah ditiru. Di Temboro saya sudah pernah di sana itu, kalau di sana itu dikasih makan gratis meskipun berapa lamanya, berapapun orangnya di sana, makannya itu gratis. Terus itu duitnya dari mana itu? Maka jawabnya ini adalah dari Allah. Maka hadirin yang dimuliakan, demikian juga kita ini setiap hari punya amalan khidmat kepada umat, khidmat kepada orang mukmin, karena mereka itu adalah hamba Allah. Meskipun bukan kelompok kita, pokoknya di situ ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itu adalah hamba Allah, umat Nabi, dan itu nanti akan terbentuk kasih sayang. Maka neten mriki setiap al-markas itu latihan ikram, latihan khidmat, gantian perkara kok. Ini sebenarnya latihan mengikuti orang-orang tua kita, bagaimana kita ini ikram, khidmat kepada umat, sehingga kita ini sayang kepada umat. Nah ini terbentuknya sayang ini harus khidmat dulu. Kalau kita tidak pernah khidmat kepada umat Islam, maka kita tidak akan bisa sayang pada mereka. Maka kita ini harus punya ritual, punya amalan yang rutin setiap hari harus khidmat kepada umat. Hadirin rahimakumullah, itu semua bisa kita lakukan apabila kita yakin kita kepada Allah ini benar. Hadirin rahimakumullah, yang perlu kita tanamkan pada diri kita bahwa di dunia ini, kata Allah, di dunia ini kita ini masuk, di dunia ini masuk ujian. Seperti yang difirmankan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang bernyawa ini akan mati, dan kami coba dengan keburukan dan kebaikan. Kami coba dan keburukan sebagai ujian. Nah, hadirin rahmatullah, kalau kita sikapi di dunia ini sebagai mainan, mau di dunia ini masuk ujian, sebagaimana ujian, semua orang ini ujian. Tidak boleh garap ujiannya kacane. Nah, ini kabeh keluar di ujian sampai di ujian, masuk ujian itu gak oleh garap soalnya kacane. Lah itu kena musibah paling kuat itu. Nah, itu gak oleh. Itu gak oleh. Itu urusannya dia dengan Allah. Bisyarri wal khairi fitnah, dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Kalau diuji dengan keburukan, maksudnya gak enak, dicoba lorotok. Nah, itu kalau orang itu dicoba gak enak sampai mati, lulus, artinya sabar, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Betul mujahadah di jalan Allah. Kalau dia itu kena musibah selama hidupnya dan dia ridho dengan musibah itu, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Saking gedene fadilah sahabat ini, padahal wong itu pingin kena musibah itu terpaksa. Ujian yang tentunya itu namun kali bisa rival kali, kemudian kebaikan. Pena, nek diuji pena itu kok bersyukur, itu lulus. Yang biasanya, ini biasanya
Iya, ini mawon. Tiang itu naik mari. Awal-awal ini ku gak pernah nyambut gawe gandrut, loro-loro terus mari ngono akhir-akhirnya itu terus rezekine kuwena. Niku biasanya ujiane meh mari. Itu biasanya tadi ujiane meh mari, berarti bisa apa ini? Gak pernah wis mari, berarti dari balike. Itu biasanya tadi kok. Dari rahmatullah, maka bagaimana kita ini sikapi dunia ini adalah sebagai ujian. Kita tidak boleh garap soalnya kacane. Sama-sama ujian, gak oleh garap soalnya kacane. Sing digarap itu soalnya dewe-dewe. Maka kalau kita ini tidak sungguh-sungguh, bahasa itu ujian itu, wayahe kurang 5 menit. Panitia mengumumkan soalnya 5 menit lagi harus sudah dikumpulkan. Waduh, belum digarap. Nah, video ini dolanan naik. Robi laula akhortani ila ajari korek fasod tako waktu minas solehin. Buatan sakit. Ini habis 5 menit harus selesai sudah. Karena kita ini kalau sudah loro wis katene mati itu kalau ini tobat. Jadi rahmatullah, jawabannya itu dua, soalnya itu banyak, jawabannya itu adalah satu, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita juga sakit, yang memberikan sakit adalah Allah, dan Allah itu punya maksud, yang memberikan keberkahan, yang memberikan sehat itu Allah, dan Allah memberikan sehat itu punya maksud. Hadirin yang Allah, bagaimana hal ini menjadi sifat, maka kita setiap hari ini kita tanamkan pada diri kita bahwa semua yang ada di dunia ini adalah semuanya ini amanat-amanatnya Allah. Semua tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali dengan izin Allah. Yang menjadikan presiden Indonesia itu adalah Allah, yang melatih, yang memberhentikan juga Allah. Itulah keyakinan yang harus ditanamkan pada diri kita. Yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang memberikan kaya kepada kita ini adalah bukan karena kepandaian kita untuk berbisnis, mencari duit. Yang menjadikan miskin kita adalah Allah, bukan karena kita tidak bisa cari uang sehingga kita miskin, karena itu adalah dari Allah. Itulah hal yang harus kita tanamkan pada diri kita setiap hari sehingga kita ini menjadi sifat. Nah, ini latihannya ini istiqomah ini, kalau kami itu setiap hari ini 25 kali. Latihan ini itu 4 bulan. Ini latihannya sampai menjadi sifat. Sifat itu bagaimana? Kalau orang itu susah terus ingat masalah, nah ini belum jadi sifat. Kalau orang itu susah ingat Allah, karena yang membuat susah itu Allah, maka diucapkan la ilaha illallah itu selesai, maka la ilaha illallah itu menjadi sebuah sifat. Nah ini ngomong penak tapi ngelakuin roto akeh. Nah ini kita ini harus latihan. Kadang-kadang yang ini ngomong itu tentu itu dilali berat. Ini kadang-kadang ini ngomong ini malah latihan ini ngomong ini latihan. Kadang-kadang ini di kebun itu yang memberikan kebun itu subur dan seterusnya itu adalah Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka kita ini setiap hari harus bicara hal ini, setiap hari bicara lagi 60 kali setiap hari sehingga menjadi sifat. Jadi tidak demikian juga sifat-sifat yang lain. Kita ini bagaimana kita mempunyai sifat-sifat yang baik, sifat zuhud. Dulu saya itu di pondok itu pernah ngaji itu bagaimana orang itu bisa tidak cinta dunia,
bagaimana orang itu bisa tawakal, bagaimana orang itu bisa mahabbah kepada Allah. Ini solusinya itu ternyata kita ini harus keluar di jalan Allah. Ini solusinya ini, kalau orang itu cinta dunia, terus dia itu nunggoni dunia itu tidak akan sembuh. Itu tidak akan sembuh ini. Ini konsep juga. Kalau cuma ngaji ya taklim itu tidak menyelesaikan persoalan. Jadi kalau kita ingin punya sifat-sifat yang baik dalam kitab-kitab tasawuf itu, maka kita ini solusinya ini adalah orang-orang taklim ini keluar di jalan Allah. Dan ini jutaan manusia, orang-orang yang tidak pernah mondok, mencintai Allah melebihi dari yang lain. Ini banyak sekali, dan ini harus kita ikuti petunjuk-petunjuk orang-orang tua kita ini. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Dan insya Allah yang mau latihan ini 3 hari. Ini apa kemana ini? Butuh hari 3 hari. Kasihan. Boleh Pak, berdiri Pak. 3 hari. Kalau 40 hari kadang-kadang itu bisa abot ini. 3 hari saja. Yang 3 hari insya Allah dibentuk hari ini. Insya Allah saya bisa menemani. Subhanallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.